Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa dicukupkan. Tapi tunggu dulu. Kali ini Ibu mau ajak adik-adik semua untuk melakukan ice breaking, tepuk semangat agar pembelajaran kali ini dapat menyenangkan. Ikutin Ibu ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung aja ke materinya. Kita simak video sampai habis ya. Kenapa nak? Wajahmu pucat sekali. Aduh, perutku sakit. Bu, aku lupa makan siang di sekolah. Halo adik-adik, apakah kalian pernah merasakan seperti hal tadi? Dan kira-kira ketika kalian lapar, apa yang harus dibutuhkan ya? Benar, makanan. Untuk itu, hari ini kita akan belajar bagaimana cara memenuhi kebutuhan kita, materi tentang aku dan kebutuhanku. Adik-adik, setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan. Misalnya, kebutuhan paling mendasar adalah makanan dan tempat tinggal. Namun, setiap orang juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu, apa saja sih kebutuhan manusia? Mengapa manusia memiliki kebutuhan dan apa hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita simak video ini ya. Di awal video tadi, sudah dikatakan bahwa kalau kita merasa lapar, kita pasti membutuhkan makanan. Nah, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Lalu minum untuk menghilangkan rasa haus. Ini dinamakan dengan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Pada dasarnya, kebutuhan manusia itu ada 3. Kebutuhan manusia menurut kepentingan atau intensitas kegunaannya adalah yang pertama, kebutuhan primer. Lalu yang kedua, kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Harus diingat bahwa kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya, makanan, pakaian, rumah, minuman, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Contohnya, seperti handphone, televisi, komputer, transportasi, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan usaha untuk menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestise, atau gengsi. Biasanya, kebutuhan ini digolongkan menjadi sebuah kebutuhan yang mewah. Contohnya, seperti mobil mewah, liburan, perhiasan, pakaian bermerek, dan lain-lain. Adik-adik, kebutuhan tergantung siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, kamera akan menjadi kebutuhan primer untuk seorang fotografer. Namun, bagi orang lain, kamera bisa jadi menjadi kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tersier.
Nah, adik-adik, dari paparan singkat tadi, dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan juga kebutuhan tersier. Selain itu, manusia memiliki kebutuhan untuk cara bertahan hidup. Kebutuhan manusia muncul karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kebutuhan manusia juga terjadi karena keinginan manusia yang harus dipenuhi untuk kepuasan rohani dan juga jasmani. Yang terakhir, apa sih hubungan kebutuhan dan keinginan manusia? Kebutuhan wajib kita penuhi, sedangkan keinginan tidak bersifat wajib. Tapi sebelum video ini berakhir, Ibu mau adik-adik semua mengisi teka-teki silang ini ya, sebagai pengukur pengetahuan kalian tentang materi aku dan kebutuhanku. Bagaimana perasaan kalian setelah menyimak video ini? Mudah bukan? Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya.